Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Eh, Mudah-mudahan semua sehat-sehat walafiat. Eh, Penampilan pertama kali ini dalam pembelajaran TIK. Sebelum memulai, saya mau berdoa dulu. Selesai pembelajaran bimbingan layanan TIK untuk kali ini. Walaupun diadakan secara virtual, namun semangat anak-anak saya himbau tetap semangat. Jadi kali ini saya akan mengantarkan materi mengenal program aplikasi pengolah angka. Memulai program Microsoft Excel atau pengolah angka bisa kita lihat pada tayangan berikut ini bagaimana cara membuka tampilan Microsoft Excel, yaitu bisa lewat Start, kemudian pilih All Program, kemudian Microsoft Office, ini Microsoft Office, kemudian pilih icon Microsoft Excel 2007. Otomatis jendela Microsoft Excel terbuka. Bisa yang ada laptopnya di rumah, silakan ikuti, silakan lihat tampilannya supaya lebih jelas. Kemudian saya hanya memperkenalkan bagaimana jendela Microsoft, bagaimana fitur-fitur yang ditampilkan pada jendela Microsoft Excel. Di dalam jendela Microsoft Excel, aplikasi Microsoft Excel ditampilkan sekaligus dua, yaitu menampilkan buku kerja yang ini, kemudian lembar program, jendela program. Yang mana jendela program? Ini yang dimaksud jendela program, ini semua. Kemudian ini yang putih ke bawah yang dari kolom ini ABC, namanya jendela kerja atau buku kerja. Jadi begitu kita buka maka dua sekaligus tampil, yaitu jendela program dan jendela buku kerja atau dikenal workbook. Apa-apa saja fitur yang ada pada jendela Microsoft Excel, saya perkenalkan bahwa yang pertama kita lihat ini yaitu namanya buku kerja. Buku kerja di dalamnya terdiri dari Quick Access Toolbar, ya, yang ini Quick Access Toolbar yang terdiri dari fasilitas set, ada Ande, Redo. Ini yang ini ada tanda panah di belakangnya, artinya kita bisa pilih fasilitas yang sering-sering kita gunakan, maka kita bisa angkat di sini. Kita bisa angkat di sini sebagai fasilitas yang sering kita pakai, bisa kita angkat di sini di Quick Access Toolbar. Kemudian di sudut kiri ini namanya Office Button. Office Button adalah menu utama. Kalau kita klik ini, maka akan muncul beberapa menu utama yang sering kita gunakan juga, yang terdiri dari ada New, Open, Save, As, Print, Prepare, Send, dan Public dan Close. Kemudian yang ini namanya menu bar. Kalau yang di atas tadi istilahnya ini title bar. Title bar ada di antaranya terdiri dari ini juga title bar tadi, saya belum terangkan. Ini minimize yang berfungsi menyembunyikan layar untuk sementara, dan kemudian ini memperbesar dan mengecilkan layar, tampilan layar, kemudian close keluar dari aplikasi Excel. Kemudian ini masuk di deretan menu bar. Apa-apa saja yang ada di dalamnya menu bar, ada home, ada insert, page layout, formula, data, review, dan view. Di dalam menu bar ini terdiri dari beberapa perintah. Kalau kita klik menu home, maka akan tampil perintah-perintah yang disuguhkan seperti ini, yang terdiri dari beberapa grup. Ada ini namanya grupnya, ini grup clipboard. Terlihat ini jelas ada skak-skaknya ini ke kiri ini namanya grup clipboard. Kemudian ke sini dari ball
sampai ini ada skanya ini terlihat, ini namanya grup phone. Jadi di dalam tab menu home, ini menu home terdiri dari beberapa tab. Jadi ini namanya tab menu home. Nah, terdiri dari beberapa grup. Ada phone, ada Linkment, number, style, dan sale, dan editing. Itu namanya tab. Selanjutnya, kalau saya klik menu insert, maka tampilan perintahnya berbeda lagi. Nah, di dalamnya ada fasilitas yang sering-sering juga kita pakai. Ada muncul tabel. Kalau kita mau membuat tabel, maka kita masuk di tab menu insert. Nah, begitu pula pada menu page layout, maka akan tampil beberapa perintah yang ditampilkan oleh page layout yang terdiri dari group themes, backstab dan select to fit dan shift option dan rank. Ini masuk dalam grup page layout. Begitu pula kalau kita klik formula, maka akan tampil beberapa perintah yang dipakai pada formula, data, begitu pula dan seterusnya. Kemudian saya masuk ke kotak ini yang dibawanya grup. Saya masuk kembali dulu di menu home. Kemudian saya masuk di yang putih ini yang saya tunjukkan dengan pointer. Ada tertulis A3. Mengapa tertulis pada kotak name box ini? Kalau saya sorot ini, maka sendirinya akan muncul namanya name box. Jadi nama box yang saya tempati kerja. Kalau saya klik di sini, maka akan berganti pada name box tertulis B5. Mengapa tertulis B5? Karena saya bekerja di sel kolom B, kemudian baris kelima. Begitupun misalnya kalau saya kasih contoh, saya buat ring dari A2. Karena mengapa A2? Karena saya tarik ring dari kolom A, kemudian baris 2 sampai dengan B2 ke B5. Jadi coba saya buat seperti tadi yang saya perlihatkan. Kemudian saya klik kanan, format cell. Saya buatkan dulu sel, saya ikat supaya ndak keluar, supaya ndak lepas ikatannya. Saya format dulu. Nah, ini saya akan bekerja, maka akan tertulis A2 sampai dengan ini B5. Jadi itu maksudnya saya bekerja di ring A2 ke B5 yang saya buat ring ini. Jadi jadi penjelasannya begini pengertiannya. Name box itu pertemuan antara kolom A dengan row 7, maka disebut dengan sel. Jadi ini namanya sel. Nah, sel C9. Jadi saya yang aktif sekarang adalah kolom C baris 9. Karena yang horizontal ini ditandai dengan kolom namanya kolom ditandai dengan huruf, dan yang vertikal ini ditandai dengan angka. Pada kolom, kalau kita lihat sampai di mana, kolom saya kontrol tanda arah panah kanan. Jadi batas kolom itu yang batas kerja kita pada kolom yaitu XFD. Kemudian saya kembali.
ke kontrol, kemudian tanda arah kiri, maka kembali ke semula. Begitu pula ke ini di arah vertikal, saya kontrol, kita lihat barisnya sampai di mana, saya kontrol, kemudian arah tanda panah ke bawah, maka baris yang disiapkan oleh buku kerja yaitu 1048576 1000 104.000 1048.576 baris row. Begitu pula kita kembali ke semula baris pertama. Nah, ini begitulah penjelasan name box. Kemudian di sebelah kanannya dari name box ada namanya formula bar. Nah, formula bar ini tempatnya kita mengedit. Kalau ada misalnya ada dokumen sudah kita buat, misalnya salah, kita bisa mengedit di sini. Maka otomatis juga di dalam sel berubah. Kemudian yang di sebelah kanan di sini pada jendela buku kerja, ini lagi fitur yang kita tampil scroll bar yang berfungsi menggulung kertas ke atas dan ke bawah. Coba saya klik tanda panah ke sini, apa yang terjadi? Oh, sudah. Saya klik ini tanda panah ke bawah, maka ini baris semakin terlihat lebih besar, maka menggulung kertas ke atas. Sebaliknya pun demikian. Kalau saya klik ini tanda panah, misalnya ada dokumen yang kita lihat di atas, yang mau kita lihat lagi di bagian atas, maka kita klik ini. Saya rasa anak-anakku sudah banyak tahu tentang hal ini. Begitu pula sebaliknya dalam scroll bar arah horizontal. Kalau kita lihat, kalau saya klik tanda panah ke kanan, maka akan terlihat hurufnya semakin tinggi, kemudian yang tampil semakin tinggi, kemudian kalau sebaliknya pun demikian, semakin ke huruf awal. Kemudian di bagian bawah, ini deretan paling bawah ada tertulis tampilan lembar kerja sheet 1. Maksudnya pada sheet 1 saya bekerja, karena ini yang aktif sheet 1. Ini sheet 2. Kalau coba saya klik, apa yang terlihat? Masih lembaran kosong karena bukan saya di situ kerja. Kemudian sheet 3. Jadi sheet 3 yang ditampilkan pada umumnya pada lembar kerja Excel. Tapi tidak menutup kemungkinan kita buka kembali sheet 4, lembar kerja keempat, begitu pula seterusnya kalau selama kita membutuhkan sheet berikutnya. Kemudian fitur berikutnya, yang penjelasan berikutnya pada sudut kanan bawah ada tertulis normal, maksudnya tampilan buku kerja tetap normal. Kemudian ini epic layoutnya sama dengan fungsi yang di atas itu. Kemudian ada zoomnya, ada zoom, kemudian ada tanda minus di sebelah kanannya itu. Coba kalau kita klik, apa yang terjadi? Maka lembaran kerja terlihat semakin kecil, dan apabila saya klik tanda plus, maka lembar kerja kelihatan nampak lebih besar. Itulah fitur-fitur pada jendela Microsoft Excel. Barangkali sudah saya perlihatkan semua nama-namanya. Mengenai fungsinya, bisa Anda barangkali browsing di Google Chrome atau Internet Explorer atau Google. Untuk lebih jelasnya bisa belajar lebih detail lagi di sana. Demikian apa yang saya sampaikan. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.